Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya gimana ya cara kerja rasa takut itu? Nah, hari ini kita akan membedah sebuah manual konseling yang punya pendekatan unik banget. Di sini, rasa takut itu dilihat bukan cuma sebagai emosi, tapi sebagai lawan dari cinta. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana manual ini membingkai, menganalisis, dan menawarkan solusi yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, langsung ke jantung pembahasannya. Manual ini memaparkan satu konflik utama yang jadi dasar semuanya, cinta versus rasa takut. Dan ini bukan sekedar dua emosi yang beda ya, tapi ini adalah dua cara yang benar-benar bertolak belakang dalam memandang hidup. Bisa kita lihat di sini, cinta itu fokusnya keluar untuk memberi di masa sekarang, sementara rasa takut fokusnya ke dalam untuk melindungi diri dan selalu khawatir soal hari esok. Jadi, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari ide dasarnya, yaitu cinta melawan rasa takut. Terus, kita akan lihat berbagai macam bentuknya, memahami gimana respons tubuh kita, lalu kita bongkar prinsip inti dari manual ini, dan terakhir kita lihat gimana kerangka kerja praktisnya buat seorang konselor. Baik, mari kita mulai dari fondasinya dulu ya, yaitu gagasan bahwa cinta dan rasa takut itu adalah dua kekuatan yang saling berlawanan. Dan ini bukan cuma omongan filosofis loh. Manual ini menggambarkannya persis kayak jungkat-jungkit dalam hidup kita. Jadi, saat rasa takut naik, otomatis level cinta menurun. Sebaliknya, saat cinta yang naik, rasa takut jadi berkurang. Ini adalah sebuah tarik ulur yang terjadi terus-menerus. Nah, dari sini pembahasannya jadi makin praktis. Rasa takut itu ternyata nggak cuma satu macam, tapi punya banyak wajah. Mari kita lihat beberapa studi kasus yang menunjukkan manifestasi yang berbeda-beda ini. Wajah pertama yang kita bahas adalah takut akan konsekuensi. Nah, ini jenis ketakutan yang sumbernya dari rasa bersalah. Bayangin aja, harus menanggung beban kesalahan masa lalu setiap hari. Manual ini pakai cerita seorang pria bernama Rick untuk menggambarkan betapa merusaknya rasa takut jenis ini. Jadi, dalam kasus Rick ini, paranoianya itu cuma gejala. Nah, daripada ngobatin gejalanya, konselornya langsung menuju ke akarnya, yaitu rasa bersalah. Dengan membereskan dosa yang jadi sumbernya, menurut manual ini, Rick akhirnya bisa bebas dan beralih dari ketakutan ke pengampunan dan pelayanan. Oke, selanjutnya kita beralih ke fobia. Di sini kita ketemu Paul yang punya rasa takut luar biasa sampai lumpuh setiap kali mau menyeberangi jembatan. Tapi ini bukan ketakutan yang gak beralasan ya. Ini dipicu oleh pengalaman nyata yang sangat menakutkan dan diperparah lagi sama kondisi kurang tidur yang ekstrim. Dan disinilah analisisnya jadi menarik banget. Coba lihat gimana konselor membedah masalah Paul. Pertama, diakui bahwa rasa takutnya itu nyata. Tapi kemudian digeser ke poin bahwa rasa takutnya itu salah sasaran. Kuncinya ada di poin kelima, bukan jembatannya yang bikin takut, tapi dirinya sendiri yang menghasilkan rasa takut itu. Ini sebuah pergeseran sudut pandang yang fundamental, dari menyalahkan objek di luar diri menjadi mengambil alih tanggung jawab atas respons internal kita. Nah, ide bahwa kita sendiri yang menciptakan rasa takut ini membawa kita langsung ke salah satu contoh yang paling umum, yaitu demam panggung. Gimana ya manual ini membingkai ulang pengalaman yang kayaknya kita semua pernah rasakan ini? Kita semua pasti tahu banget perasaan ini kan? Jantung deg-degan, tangan keringetan, perut rasanya nggak karuan. Manual ini menekankan bahwa ini semua bukan tanda-tanda kegagalan. Justru sebaliknya, ini adalah respons biologis yang sangat normal. Tubuh Anda sedang melakukan tugasnya. Dan ini dia cara membingkai ulangnya yang keren banget. Ketegangan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Gejala-gejala fisik tadi itu sebenarnya adalah cara tubuh Anda untuk siaga, mempersiapkan Anda untuk tampil atau melayani. Paradoksnya adalah, masalahnya justru muncul saat kita mulai takut sama sistem alarm di tubuh kita sendiri. Nah, ini dia akar masalahnya. Rasa takut itu berakar dari kekhawatiran diri yang berlebihan. Fokusnya jadi bergeser. Dari yang seharusnya, apa pesan yang mau saya sampaikan? Jadi, gimana ya penampilan saya? Dari pesan ke si pembawa pesan. Oke, setelah mendiagnosis semua wajah ketakutan tadi, sekarang kita sampai ke inti dari solusi manual ini, yaitu penangkal utama rasa takut. Semuanya bermuara pada kutipan ini. Coba perhatikan hubungannya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan karena ketakutan mengandung hukuman.
Manual ini berargumen bahwa rasa takut itu nggak bisa ada tanpa ekspektasi akan adanya hukuman atau konsekuensi negatif. Jadi logikanya begini, kalau rasa takut itu ibarat sengat dalam hukuman, maka cara menghilangkan rasa takut ya dengan menghilangkan ancaman hukumannya. Nah, menurut manual ini, inilah yang dilakukan oleh kasih Tuhan. Kasih itu menghilangkan kengerian akan penghakiman, dan dengan begitu, dasar untuk merasa takut pun jadi hilang. Oke, ini semua kedengarannya hebat ya secara teori. Tapi gimana seorang konselor bisa menerapkannya di sesi konseling nyata? Nah, manual ini menawarkan sebuah kerangka kerja diagnostik untuk membedah objek ketakutan seseorang. Semuanya dimulai dari satu pertanyaan penting. Apakah ketakutan ini beralasan? Maksudnya, apakah benar-benar ada harimau di dalam ruangan? Atau jangan-jangan rasa takut itu cuma menempel pada sesuatu yang sebenarnya nggak berbahaya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, manual ini menyediakan semacam daftar periksa 5 poin ini. Jadi, konselor akan menelusuri, apakah objeknya beneran menakutkan? Atau cuma terkait pengalaman masa lalu? Atau jangan-jangan dipicu oleh orang lain? Apakah ini pola dari trauma? Atau bahkan dimulai sebagai tindakan manipulatif? Tujuannya adalah untuk menemukan apa yang sebenarnya ditakuti oleh orang tersebut. Dan inilah tujuan akhirnya, memutus hubungan antara perasaan takut dengan objek yang kelihatannya jadi penyebab. Dengan begitu, kita bisa mengatasi masalah yang sesungguhnya, entah itu dosa, rasa bersalah, atau trauma. Nah, kita akhirnya kembali ke titik awal. Jika rasa takut dalam segala bentuknya adalah bentuk fokus yang berlebihan pada diri sendiri, lalu apa artinya mengatasi rasa takut itu? Manual ini seolah menyarankan bahwa jawabannya bukanlah dengan mencoba lebih keras untuk tidak takut, tapi dengan mengubah arah pandangan kita sepenuhnya, dari diri sendiri ke orang lain. Dari rasa takut menjadi cinta. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.